Halo guys, jumpa lagi dengan gua Ren. Ya, pastinya di Sensasi Trends. Nah, kali ini guys, gua mau bawain alur cerita film yang agak santai dulu ya, biar urat leher kalian gak tegang dikasih film serem melulu. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Check this out. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok biarawati yang sedang doa bersama yang dipimpin oleh seorang pendeta bernama Thomas. Setelahnya para biarawati ini pun menjalani hidup mereka seperti biasa tanpa ada yang aneh. Namun di suatu hari ketika ada seorang tukang kebun tua yang sedang bekerja di sana, tiba-tiba sikap biarawati ini pun berubah jadi kasar dan sangat berbeda dengan biarawati pada umumnya. Hey, I told you not to look at us. Oh my God. You can talk to us? You think you can fucking rat? Sementara itu di dalam gereja, terlihat pendeta Thomas yang sedang bersiap-siap karena dia ingin ke kota untuk menjual kain-kain yang sudah diproduksi oleh para biarawati. Ketika sedang berjalan menuju kota, tiba-tiba dia dihadang tukang kebun yang mengeluh atas tingkah laku para biarawati yang kasar. Thomas pun membujuk si tukang kebun untuk bersabar. Tapi karena udah gak kuat, akhirnya tukang kebun ini pun memutuskan untuk resign dan pergi meninggalkan gereja ini. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di kediaman raja, terlihat seorang pelayan bernama Maseto yang sedang melayani raja dan juga istrinya yang sedang makan. Namun bukan hanya melayani soal makan. Ternyata diam-diam Maseto juga melayani istri raja di atas ranjang. Sayangnya baru aja mau menanami benih pada ratu, tiba-tiba sang raja datang. Maseto pun lari lewat jendela, namun ternyata raja sudah melihatnya. Raja yang sudah tahu bahwa selingkuhan istrinya adalah seorang pelayan, ia pun lantas pergi ke kamar para pelayan. Kondisi yang saat itu belum ada lampu membuat raja tidak bisa melihat para pelayan. Hingga raja pun terpaksa memeriksa satu persatu dada para pelayan untuk mengetahui siapa yang deg-degan. Alhasil Maseto pun ketahuan karena dadanya deg-degan setelah berlari kencang. Lalu raja pun memotong rambut Maseto untuk menandainya. Setelah raja pergi, Maseto yang cerdas pun diam-diam memotong rambut teman-temannya satu persatu supaya sang raja tidak bisa menandainya. Hingga pagi pun tiba, terlihat para pelayan yang keheranan kenapa rambut mereka bisa terpotong. Hingga akhirnya mereka mengira bahwa ini adalah ulah para penyihir yang hendak menyantet mereka. Tak lama kemudian raja pun datang untuk memeriksa pelayan yang telah selingkuh dengan istrinya. Namun di sini sang raja jadi bingung karena rambut seluruh pelayannya sudah terpotong. Di siang harinya, ketika Maseto sedang bekerja, tiba-tiba dia dihampiri oleh sang ratu yang sudah tak tahan pengen bermain kuda-kudaan. Namun tanpa diduga, kegiatan mereka dilihat sang raja dari kejauhan. Raja pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Maseto, dan akhirnya Maseto pun kabur sampai ke tengah hutan. Setelah berhasil kabur, tanpa sengaja Maseto melihat pendeta Thomas yang sedang kesulitan mengambil kainnya yang hanyut di sungai.
Karena kasihan, Maseto pun tanpa pikir panjang langsung membantu pendeta Thomas untuk mengambil kain-kainnya yang telah hanyut. Pendeta Thomas pun sangat berterima kasih pada Maseto dan dia juga menanyakan di mana rumah Maseto. Maseto pun mengatakan bahwa dia tidak punya rumah dan karena kasihan, pendeta Thomas pun mengajak Maseto untuk tinggal bersama di gereja. Di perjalanan, pendeta Thomas pun berpesan pada Maseto untuk berpura-pura jadi orang yang tidak bisa bicara, supaya nantinya dia tidak diganggu oleh para biarawati muda yang masih labil. Singkatnya mereka pun sampai. Pendeta Thomas pun mengenalkan Maseto pada kepala biarawati dan mengatakan bahwa Maseto adalah pria yang tidak bisa bicara dan dia akan menjadi tukang kebun baru di gereja ini. Keesokan harinya, Maseto pun memulai kerjanya sebagai tukang kebun. Pagi itu, dua orang biarawati yang bernama Alexandra dan juga Fernanda terheran-heran akan kehadiran sosok laki-laki muda di gereja mereka. Dengan ramahnya, Maseto pun memberikan senyuman pada mereka berdua. Namun, bukannya dapat senyuman balik, di sini Alexandra malah langsung menodongkan menodongkan kampak ke arah Maseto. Untungnya kepala biarawati segera datang dan menjelaskan bahwa pria ini adalah Maseto, tukang kebun yang baru di gereja mereka. Di siang harinya, ketika Maseto sedang beristirahat, tiba-tiba datanglah biarawati Fernanda yang meminta tolong pada Maseto untuk memperbaiki alat jahitnya yang sedang rusak. Dan dengan senang hati, Maseto pun memperbaiki alat jahit biarawati cantik itu. Di malam harinya, sambil makan malam, Maseto pun berterima kasih pada Thomas karena sudah menerimanya di gereja ini. First day and just grateful to be here. Namun, di sini Thomas memperingatkan Maseto agar berhati-hati pada para biarawati muda. Karena para biarawati muda di sini sikapnya sedikit lebih nakal, tidak seperti biarawati pada umumnya. Sementara itu di tempat lain, terlihat para biarawati muda yang sedang minum temulawak di kamar mereka. Yang mana ternyata temulawak ini mereka dapatkan hasil dari mencuri di kamar Thomas. Di saat mereka lagi asik-asik menikmati temulawak, tiba-tiba kamar mereka diketuk oleh seseorang. Ternyata itu adalah biarawati Ginerva yang datang sambil marah-marah, dan daripada dengerin Ginerva marah-marah, mereka malah mengajak Ginerva untuk minum temulawak bersama. Awalnya Ginerva tidak mau karena dia adalah termasuk orang yang taat. Namun karena dirayu terus-menerus, akhirnya Ginerva pun tergoda untuk meneguknya. Salah satu wanita di situ ternyata ada yang bukan biarawati. Diketahui dia adalah Marta, nama lengkapnya Martabak, yang merupakan temannya Alexandra yang Alexandra bawa dari kota. Marta pun bertanya pada Ginerva, apakah dia pernah disentuh oleh seorang pria? Dan faktanya ternyata seluruh biarawati di sini belum pernah terjamah pria sama sekali. Mengetahui itu, Marta pun lantas menceritakan betapa nikmatnya permainan terlarang yang pernah dia lakukan kepada suami orang. Ketika Fernanda tertidur, Marta dan Alexandra pun berusaha melepaskan pakaian yang dikenakan oleh Ginerva.
Dan disinilah akhirnya Ginerva pun dibimbing oleh Martha untuk melakukan les biola. Di pagi harinya ketika Masetto sedang mencangkul lubang di kebun, dia dihampiri oleh Fernanda yang terlihat begitu perhatian pada Masetto. I made this for you. For you, yes. It says thank you, just for... Fernanda yang ternyata sudah naksir pada Masetto pun perlahan melepas hijabnya, lalu dia mendekati Masetto untuk menciumnya. Dan karena nggak kuat iman, Masetto yang tadinya sedang kerja mencangkul kebun, kini berubah jadi mencangkul Fernanda. Namun baru saja mau menanamkan kecambah toge, tiba-tiba lonceng gereja pun berbunyi. Dan Fernanda pun terpaksa harus pergi untuk berkumpul di gereja. Are you right? Di tempat lain, terlihat Martha dan Alexandra yang sedang membuat skincare dari olahan tumbuhan supaya terlihat cantik seperti boneka Barbie. Just have to remember not to get this in your mouth, okay? Now, just going to make you look. Dan setelahnya, mereka pun datang ke sebuah gudang tempat Masetto bekerja. Do exactly what I tell you to do. Di sini mereka pun langsung mengancam Masetto dan memaksa Masetto untuk menservis onderdil mereka. Namun baru saja Masetto mau mengeluarkan oli lama, tiba-tiba Martha dan Alexandra malah meninggalkannya. Masetto yang sudah tidak tahan karena 2 kali gagal ganti oli. Akhirnya Masetto pun nekat memasuki kamar Fernanda ketika gereja sedang kedatangan tamu dari uskup. Mereka pun segera melakukan kegiatan ganti oli di tempat itu. Namun tanpa diduga, datanglah seorang biarawati tua. Masetto yang kaget pun tak sengaja mengeluarkan suara sambil berkata-kata. Dan hal itu juga membuat Fernanda menjadi terkejut. Ya, karena yang Fernanda tahu, Masetto itu tidak dapat berbicara. Karena takut ketahuan, Masetto pun segera kabur lewat jendela. Di suatu siang, terlihat Ginerva sedang memergoki Martha bersama Alexandra yang sedang membuat ramuan kecantikan. What were you doing in there? Tak mau kalah cantik, diam-diam Ginerva pun membuat ramuan itu juga setelah mengetahui semua bahannya. Ginerva pun segera memakai ramuan itu. Dia berharap kecantikannya bisa memikat hati Masetto agar jatuh cinta kepadanya. Di sisi lain, terlihat Fernanda yang meminta penjelasan pada Masetto tentang kejadian kemarin. Tell me what's going on right now. I heard you. I heard you. What's going on? Masetto pun berusaha memberikan penjelasan pada Fernanda, namun tiba-tiba seseorang pun datang dan terpaksa Fernanda harus bersembunyi terlebih dahulu. Masetto pun segera berpura-pura tidur. Dan ternyata yang datang adalah Ginerva dengan wajah yang berantakan, entah kayak apa. Ginerva pun segera menaiki Masetto. Namun saat mulai menyentuhnya, Ginerva pun akhirnya baru sadar bahwa ternyata dia tidak tertarik dengan laki-laki, melainkan dia tertarik dengan perempuan. I think I like sex with girls. I never told anyone. This feels different. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar lagi suara langkah kaki menuju tempat mereka. Ginerva pun segera bersembunyi dan malah bertemu dengan Fernanda. What are you doing here? I'm just looking through the hair. Kali ini yang datang ternyata adalah Alexandra. Namun kedatangannya bukan untuk mengajak Masetto main kuda-kudaan, melainkan dia ingin membawa Masetto ke suatu tempat. Melihat tingkah laku aneh teman mereka, diam-diam Fernanda dan Ginerva pun mengikutinya dari belakang. Mereka pun masuk ke dalam hutan. Dan betapa terkejutnya Fernanda melihat Alexandra sedang melakukan ritual penumbalan bersama orang-orang yang tidak Fernanda kenal. Ya, di sini terungkaplah sebuah fakta bahwa selama ini ternyata Alexandra sering bergaul dengan kelompok penyihir yang mencari tumbal.
Dan tanpa diduga, dengan penuh keberanian, Ginevra pun nekat mendatangi dan mengacaukan ritual tersebut untuk menyelamatkan Matteo. Maceto maksudnya. Keesokan harinya, kelakuan dan jati diri mereka semua pun terungkap. Alhasil, mereka pun harus melakukan pengakuan dosa-dosa di depan pastor. Vein jangling, drinking, eating blood, apostasy, heresy. For your punishment, I'm gonna have you fast for 1 year. Setelah menghukum para biarawati, pastor pun lantas mencabut gelar kependetaan dari pendeta Thomas. I don't even know where to begin. And I ask God's forgiveness. I ask your forgiveness. Setelah itu, pendeta Thomas pun berpamitan pada ketua biarawati untuk pergi ke San Biagio untuk menjadi seorang biksu. I have to go to San Biagio and become a monk. I'm so sorry. The women pray. What the hell are you doing? Sementara itu, di tempat lain, ternyata Maceto sudah ditangkap oleh prajurit kerajaan dan akhirnya dia pun harus dipenjara atas semua perbuatannya. Namun bukan hanya dipenjara, karena ternyata sang raja mengatakan bahwa dia juga akan menghukum Maceto dengan hukuman koid. Keep you alive for as long as I can. I have a Catherine wheel, I have a rack out back, and we'll have a lot of fun together in the coming days. Di malam harinya, ketika penjaga penjara sedang tertidur, tanpa diduga tiba-tiba Fernanda dan teman-temannya datang untuk menyelamatkan Maceto. Namun sebelum membantunya, mereka memberi syarat pada Maceto untuk kembali ke gereja mereka dan tinggal bersama lagi di sana. Karena merasa syaratnya tidak berat dan justru menguntungkan, tanpa pikir panjang, Maceto pun menyetujuinya. Hingga akhirnya mereka pun pergi dari penjara ini dengan penuh bahagia dan film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana? Banyak yang kepengen jadi kayak Maceto? Tapi itu cuma di film aja kok guys. Apa jangan-jangan kalian ada yang pernah ngalami kayak Maceto? Baiklah teman-teman, kayaknya sampai sini dulu aja ya video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Udah ngasih like, apalagi nyapa gue di kolom komentar. Wah, terima kasih banget. Dan masih bersama gua Ren, pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back.